Saya diberi semboyan bahwa Pak Bagong itu tur lek gawe kebudayaan atau seni budaya itu jangan setengah-setengah ya, yang jadilah yang profesional, jadilah bagong-bagong besar atau guntur-guntur yang besar. Itu semboyannya Pak Bagong seperti itu. Makanya Indonesia salah satu negara yang paling terkenal akan kesenian budaya Nusantara, salah satunya tari tradisional. Tarian juga merupakan salah satu warisan leluhur yang masih berkembang hingga saat ini, dan ternyata masih banyak orang yang berminat akan seni tari. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah sanggar tari guntur yang berada di daerah Mojoroto, Kabupaten Kediri. nama saya Guntur Trikuncoro, lahir Kediri 2 Januari 1958, alamat Mojoroto Gang 2 29. Jadi sejak awal memang saya sejak kecil itu menggemari atau sering menonton pengamen. Jadi ada pengamen kebetulan lewat di depan rumah itu ada pengamen jaranan waktu itu jaranan pegon yang pakai kacamata, bajunya kostumnya itu ada macak orang, wayang orang, ada Arjuno, ada Sengkuni, ada macam-macam. Itu yang jaranan pegon. Terus beberapa kali ada pengamen itu, pengamen ketek ogleng. Nah ini yang tertarik ketek ogleng itu yang saya sampai ngikuti di belakangnya sampai di mana begitu. Saya tujuan kemana saya ngetutnya terus gitu. Kadangkala pengamen-pengamen itu waktu almarhum mbah-mbah saya dulu itu sering menanggap, jadi sampai sehari ditonton orang masyarakat di sekitar kita itu. Jadi awalnya saya sejak kecil itu menyenangi atau penggemar menonton ketoprak, menonton ludruk waktu-waktu tahun-tahun berapa ya, tahun 70-an kalau nggak salah itu ada sering di markas Brimob itu ada ketoprak, ada ludruk, itu saya sering menonton itu. Dalam kesenian tari sendiri, terdapat banyak pembelajaran kisah kehidupan, berawal dari tontonan pengamen hingga menjadi hobi kesenian. Salah satunya, tari ketek ogleng yang diajarkan di sini. Pada awalnya apresiasi sering nonton itu, terus akhirnya di sekolahan SD itu, waktu saya sekolah SD itu memang menggemari menari ya secara otodidak ya, tidak ada yang ngajari, karena saya sering menonton ngamen-ngamen itu ya, saya sering menirukan. Nah, akhirnya teman-teman ya juga sering menonton saya waktu menari itu. Waktu di SMP juga ada kesenian tapi bukan tari, kesenian karawitan, nembang-nembang, panem bromo seperti itu. Setelah di SMP, STM, jadi terkendala waktu di STM itu tidak ada semacam kegiatan ekstra. Temennya ya laki-laki semua, tidak ada perempuan, jadi akhirnya terhenti di situ. Akhirnya ya pasif tentang kesenian itu. Lanjut, kebetulan saya lulus dari STM, saya bekerja di proyek berantas selama 1 tahun. Kita mencari pengalaman kerja di proyek berantas itu, akhirnya saya merasa jenuh, kepingin aja mengembangkan kesenian saya, karena masih teringat di memori saya itu, kepingin aja mendalami seni dan budaya seperti itu.
Akhirnya saya di Jogja, saya nyantri di tempat Pak Bagong Kusdiarjo. Di sana saya baru berulah seni dan proses lama selama 80 saya masuk sampai 84 seperti itu. Jadi sepulang dari Jogja tahun 84 itu saya mendirikan sanggar, tepatnya tanggal 5 Mei tahun 84. Nah itu baru mendirikan sanggar. Jadi semenjak saya mendirikan sanggar tahun 84 itu, tanggal 5 Mei, itu pada awalnya saya mengumpulkan tetangga-tetangga anak-anak kecil-kecil gitu, karena belum ada tempatnya di bawah memean. Jadi kalau mau latihan itu memeannya tak copoti dulu baru latihan. Jadi anak-anak tetangga, anak kecil-kecil itu baru kita berproses untuk berulah tari di situ sampai mencoba pentas di tingkat RT, di tingkat kelurahan. Jadi waktu itu ya kostum ya seadanya. Jadi kostum seadanya, asalkan anak-anak menari dengan semangat, ditonton oleh warga. Akhirnya itulah perjalanan proses sanggar saya seperti itu gitu. Sosok yang paling berpengaruh ya guru besar saya itu satu, karena sangat luar biasa untuk mengajari atau menggembleng saya menjadi penari, dan dorongan-dorongan dari masyarakat, dari teman-teman, dari keluarga juga saya didukung untuk berulah kesenian seperti itu. Jadi memang sosok yang saya banggakan ya guru besar saya Bagong Kusdiarjo itu. Tidak ada guru lain selain Pak Bagong. Jadi selama saya tingkatan autodidak, akhirnya memperdalam di sana ya lebih mantap gitu, lebih mantap. Jadi memang fokus ke anak-anak TK atau SD itu saya gembleng menjadi penari karena itu pondasi ya yang jadi saya tekankan memang tari-tari tradisional, tari klasik tradisional Jawa tentunya. Jadi supaya anak itu terbentuk kepribadian perilaku, karena kita mengolah tidak hanya mengolah gerak saja, mengolah rasa. Karena kriterianya ada wirogo, wiromo, wiroso. Jadi kalau wirogonya itu bagus ya performanya, cantik seperti itu, terus perawaannya tidak gemuk-gemuk selalu gitu. Jadi ideal lah begitu. Jadi itu yang saya pilih jadi penari-penari yang bagus gitu. Nah tentunya karena tarian materi itu banyak gaya-gaya perempuan, ya alhamdulillah saya tidak jadi banci. Jadi semua murid-murid saya sampai sekarang ini mayoritas perempuan. Jadi untuk laki-laki jarang, ya ada, cuma sangat terbatas. Kalau diperlukan ya bersih jaranan, tari jaranan itu kuda lumpingnya perempuan, tapi nanti caploannya lulus laki-laki, seperti itu. Baru memilih. Jadi perbandingannya perempuan dan laki-laki itu banyak perempuannya, seperti itu. Ya alhamdulillah, selama ini saya belum pernah tersentuh, belum pernah terbantu ya. Jadi saya mandiri pribadi dengan keluarga saya. Jadi kalau pentas waktu itu pentas itu gratis begitu Mbak, karena saya mendapat income kalau ada tanggapan manten itu saya kumpulkan gitu untuk membuat kostum sedikit menari di manten, menari di ulang tahun atau launching instansi seperti itu. Jadi saya bisa mengumpulkan dana sedikit-sedikit untuk mengadakan fasilitas yang untuk mendukung sanggar. Misalnya seperti gamelan, terus alat-alat rebana, beduk, perkusi-perkusi yang lain itu mengumpulkan sendiri. Saya mengumpulkan sendiri
dengan jerih payah saya kalau ada tanggapan-tanggapan gitu atau peresmian-peresmian kantor begitu, itu yang untuk beli fasilitas seperti itu. Jadi fasilitas tentunya harus ada gamelan karena untuk proses karya-karya tari ya. Jadi saya punya tenaga untuk menabuh, tentunya yang sudah dewasa, tentunya yang sudah berpengalaman, itu yang saya rekrut. Menjadikan karya-karya yang terbaru gitu. Waktu-waktu zaman saya waktu itu ya, tahun-tahun 86, 87 sampai tahun 90 itu ya sudah terkumpul fasilitas itu, kostum dan musik itu untuk memproses karya. Sanggar Tari Guntur sendiri sudah melatih banyak talent-talent baik dari tradisional maupun modern. Bukan itu saja, Sanggar Tari Guntur sendiri sudah menembus tingkat internasional seperti Cina, Filipina, dan masih banyak lagi. Tentunya waktu saya menyerap materi tari yang saya ajarkan ke murid-murid saya itu banyak Mbak, banyak sekali. Bahkan bisa 100 jenis tarian ya, karena saya bisa mempelajari Nusantara. Waktu di tempat Pak Bagong itu ya dia ajari kesenian tari Lampung, daerah-daerah Sumatera itu ya, terus Kalimantan, tari Jepin dan lain-lain, terus Papua seperti itu. Jadi selain di luar daerah yang saya pelajari itu, di Jawa Timur pun ada 3 versi. Saya belajar gaya Solo, gaya Jogja, terus ada yang gaya Tulungagungan, Kembang Sore, terus ada gaya Jawa Timuran, Jatuhing Remo, Jejer Gandrungwangi, Topeng Malang, Papang Malang, seperti itu. Jadi tentu anak-anak didik saya ya saya ajari, kalau bisa keseluruhan Nusantara kita ajarkan di situ. Selama ini belum pernah membuka cabang, jadi tetap sentralnya di Mojoroto sini. Tentu sanggar-sanggar ya bermunculan, ada yang, tapi ya itu namanya suka duka membuat sanggar itu, kadang kehabisan murid, kadang jenuh. Jadi itulah kondisi-kondisi sanggar-sanggar yang lain. Dibandingkan di sini ini stabil, Mbak, stabil. Ya pernah sepi, apalagi COVID kemarin. COVID itu 2 tahun itu pasif sama sekali, karena ya ada aturan-aturan yang ketat, jadi tidak bisa, enggak ada apa yang berkumpul-kumpul, bergumul begitu. Namun kita tetap eksis, latihan itu ya sembunyi-sembunyi, namun ya menjaga protokol tetap gitu. Jadi latihan pakai masker itu ya rasanya nggak nyaman, memang harus los ya, karena napas, karena stamina gitu, jadi terpengaruh. Jadi ya tetap eksis walaupun kena COVID. Nah sekarang ini tentunya kita harus bangkit, sudah bangkit lagi lah, alhamdulillah, seperti itu. Menjaga kesenian tari tradisional sendiri tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun Pak Guntur seorang seniman dengan sukarela mengajarkan kesenian tari. Tanpa meminta bayaran, semua dilakukan supaya kesenian tari tetap bisa eksis dan dikenal banyak orang. Baru-baru saja ya tahun-tahun 90 itu memang ya bukan ditegur. Jadi waktu saya, legalitas saya sudah diresmikan oleh atau mendapat nomor induk izin sanggar itu, diperbolehkan untuk operasi atau untuk kegiatan. Nah, akhirnya harus ada iuran, harus ada dana masuk untuk pengembangan itu. Akhirnya mulai tahun 90 saya tarik iuran. Pertama mulai dari 5.000. Nah, itu masih tetap bertahan. Karena dulu itu pernah saya tarik, akhirnya gimana ya? Mungkin terbebani ya. Akhirnya murid itu habis. Itu suka dukanya itu yang tadi saya lupa nggak menyampaikan, bahwa suka duka itu banyak dukanya waktu pengabdian itu. Jadi kalau ditarik akhirnya sepi, nggak mau masuk, takut untuk bayar, seperti itu. Ya baru tahun-tahun 90 itu baru
baru ada kemauan untuk membayar itu iuran ya 5.000, terus meningkat jadi 10.000, saya ingat itu 10.000, terus sampai 25.000. Nah, sekarang ini tahun 2020 sudah 50.000 sampai sekarang per bulan. Pertemuan 1 minggu 2 kali. Jadi kalau 1 bulan 8 kali. Misalnya kalau dihitung dengan materi 50.000 dibagi 8 itu cuma berapa sekali datang gitu. Jadi iuran itu ya berputar. Kadang kalau saya punya instruktur atau pelatih yang membantu saya, ya tak kasihkan untuk transport, gantinya bensin seperti itu. Jadi ya enggak enak apa-apa nih lah sebetulnya kalau sanggar ini. Jadi cuma saya hanya peduli saja untuk melestarikan, untuk menguri-uri gitu ya sanggar tradisi. Karena sekarang ini ya jarang, ya ada sanggar tapi ya jarang Mbak untuk tradisi. Kalau kerjasama nggak pernah, hanya adanya Dewan Kesenian, adanya Dinas Pariwisata itu sering selalu mendapat proyek garapan ke Taman Mini, ke luar provinsi seperti di Bali, Denpasar, ada festival tari di sana. Terus ada di Mataram untuk mewakili Porbang seperti itu. Jadi pariwisata sering menugaskan atau memang itu ada semacam proyek ya tahunan seperti itu. Jadi kalau kerjasama sponsor pihak ketiga enggak, karena kebetulan saya waktu itu masih aktif di birokrasi, saya orang pariwisata. Nah, tentunya saya sering ditugasi untuk itu. Selain di daerah atau tampil di provinsi, ya pernah ditugaskan ke luar negeri. Ada workshop di Jepang, terus ada pameran expo negara Asia itu ya, di Filipina, di Thailand, di Bangkok sana, di Cina. Terus akhir-akhir ini sebelum COVID saya ke Australia, itu ada festival Friend, festival tari dunia di Australia. Terus mau dikirim lagi, kebetulan pas ada COVID, karena negara yang kita tuju ada lockdown, akhirnya terhenti sampai sekarang belum ada kabar lagi ke New Zealand gitu. Tadi belum saya sampaikan bahwa kalau dulu itu ada manten, ada ulang tahun, kita yang tampil, saya dengan Bu Guntur, karena ya faktor umur ya sudah tua, itu akhirnya ganti generasi, anak-anak saya yang mengganti. Sampai sekarang kalau ada manten itu ya tetap kita melayani. Kendalanya karena ada kemajuan, karena ada perkembangan yang sangat luar biasa ini, itu sering banyak terbentur tanggapan campur sari, tanggapan elektron. Akhirnya kalau nanggap elektron, nanggap itu tari mungkin terpending, enggak ditanggap. Jadi sekarang ada orang-orang tertentu saja yang sering menanggap untuk tarian tradisional, manten-manten yang kental dengan tradisi ya. Jadi mantennya harus ala Jogja atau ala Solo ya, Jowo lah begitu, yang masih mengikuti kejawen gitu. Itu mesti nanggap tarian Jowo, nanggap tarian tradisional. Nah sekarang enggak, sekarang wedding aja sudah enggak ada. Saya belum pernah menjumpai ada rono yang ukir-ukiran, sekarang enggak ada. Banyak bunga-bunga, terus styrofoam yang dibikin dekorasi yang modern-modern seperti itu. Jadi untuk teman-teman mitra kerja saya yang di salon-salon itu punya rono yang puluhan juta, yang ratusan juta, itu sudah tidak laku. Jadi apa ya, background untuk backdropnya atau rononya itu, untuk wadinya itu sudah tidak layak, tidak dipakai sampai sekarang. Sekarang itu sudah modern gitu.
Ya, harapan saya kalau saya masih diberikan kesehatan, masih eksis, jadi harapan saya tetap melestarikan, saya tetap mengembangkan kesenian yang ditinggali oleh nenek moyang kita yang adiluhung begitu. Karena apa? Saya diberi semboyan bahwa Pak Bagong itu tur lek gawe kebudayaan atau seni budaya itu jangan setengah-setengah ya, yang jadilah yang profesional, jadilah bagong-bagong besar atau guntur-guntur yang besar. Itu semboyannya Pak Bagong seperti itu. Makanya saya pertahankan tentang seni budaya, seni tari itu tetap saya pertahankan. Itu harapan saya bisa berkembang pesat ya, jangan sampai kalah dengan ala-ala sekarang gitu. Saya sering membuat karya-karya untuk anak-anak didik saya atau masyarakat mengapresiasi. Jadi saya sering tampil-tampil atau kita mengundang dari masyarakat yang awam atau pendidikan di akademis, itu saya undang untuk motivasi, memberikan apresiasi atau mengadakan workshop seperti itu.